Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengurai sebuah tema tentang Al-Quran sebagai obat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifaa'un, penawar atau obat untuk orang-orang yang beriman. Lantas obat seperti apakah yang dimaksud dengan Al-Quran menjadi sebuah penawar bagi orang-orang yang beriman? Jikalau kita mencoba mengidentifikasi dan menyimpulkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling pertama yang dimana hal ini banyak sekali Al-Quran menuntut umat manusia, menuntut orang yang beriman untuk menggunakan akal pikirannya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun, dan kutipan-kutipan ayat yang lainnya yang dimana intinya mencoba menstimulus akal manusia untuk berpikir, untuk menggunakan otak dan akalnya semaksimal mungkin. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat yang menuntut kita untuk menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir dan bertadabbur dan lain sebagainya. Maka poin yang pertama adalah Al-Quran itu menjadi sebuah obat bagi akal yang cerdas, menjadi sebuah terapi untuk otak-otak yang terganggu, yang error mindsetnya dan pola pikirnya menjadi insan-insan yang berakal, ya, insan-insan yang sehat akalnya. Nah, ternyata manusia-manusia yang mengalami error dalam segi berpikirnya ternyata bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Di zaman dahulu kala juga ternyata banyak sekali manusia atau golongan-golongan manusia yang dimana mereka melakukan sebuah rutinitas itu bukan pure hasil otaknya, bukan murni analisa akalnya, wah ini bagus nih, mari kita lakukan ini, jadikan ini menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah peradaban. Tidak. Ternyata banyak sekali di antara umat-umat terdahulu yang mereka menonaktifkan fungsi akalnya untuk mencari kebenaran dan mereka hanya mengikuti nenek moyangnya saja dalam beragama, dalam keyakinannya dan lain sebagainya. Nah, disinilah Al-Quran menjadi obat bagi otak-otak yang buntu, bagi otak-otak yang jumud dalam berpikirnya, tidak menggunakan fungsi otak sebagaimana tujuan dari otak atau akal itu diciptakan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 54 di sini ada sebuah kutipan yang menarik yang menjadi sebuah poin untuk kita bahwa umat-umat terdahulu, bahkan para penguasanya dalam masalah keyakinan, bisa jadi mereka pijakannya adalah
logika yang salah, atau bahkan mereka tidak menggunakan akal kecerdasannya dalam mencari kebenaran. Mereka hanya mengikuti kebiasaan nenek moyangnya saja. Allah berfirman, "Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Maka ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamathil." Untuk apa ini patung-patung ini diukir, dibuat? Ya, antum laha akifun, dan engkau beribadah kepadanya, tekun menyembah. Nah, di sini Ibrahim alaihissalam mencoba membuka akal pikiran bapaknya dan kaumnya untuk berpikir cerdas, untuk menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Jadi bagaimana, apa yang kau perbuat ya terhadap patung-patung yang kau ukir? Kan Bapak Ibrahim alaihissalam ini seorang arsitektur, seorang yang sering membuat kerajinan Tuhan. Jadi dibuat bentuk-bentuk Tuhan dari berbagai macam dan dijual, disembah dan lain sebagainya. Maka di sini Ibrahim menyampaikan sebuah pertanyaan yang retoris, yang sebenarnya tidak untuk dijawab, tapi untuk direnungkan secara mendalam. Untuk apa patung-patung yang kau buat ini, terus engkau menyembahnya, engkau bersujud kepadanya? Bagaimana engkau buat sendiri, terus disembah? Lalu di mana kekuatan Tuhan-Tuhan itu yang kau sembah, padahal dia sendiri diciptakan oleh engkau gitu. Bagaimana manusia menyembah sesuatu yang dibuat oleh manusia itu sendiri, terus disembah, terus didoa lah. Bagaimana mereka bisa memberikan sebuah kebaikan, memberikan sebuah kemanfaatan buat manusia? Mereka menciptakan diri mereka sendiri pun tidak bisa. Mereka diciptakan ya oleh manusia gitu, secara intinya dari percakapan ini. Qalu, nah ini kita mendapati sebuah petunjuk bahwa mereka ternyata, termasuk Raja Namrud pada saat itu, ternyata mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka percaya itu bukan karena analisa akal yang sehat, tetapi kejumudan dalam berpikir dan mengikuti nenek moyang mereka, tradisi yang ada sejak zaman dahulu. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab ketika Ibrahim alaihissalam menyampaikan sebuah pertanyaan yang retoris. Mereka menjawab, wajadna aba'ana. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, itu beribadah, menyembah kepada patung-patung tersebut. Jadi dari diksi kata ini kita dapat simpulkan bahwa mereka juga menonaktifkan akal mereka untuk mencari kebenaran. Mereka hanya ikut-ikutan saja gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya jawabannya. Untuk apa ya? Istilahnya mereka buat patung, mereka sembah. Untuk apa? Nah, mereka jawaban dari tipikal orang-orang yang jumud. Kami mendapati tradisi ini yaitu dilakukan oleh nenek moyang kami. Maka di sini Ibrahim alaihissalam dalam ayat selanjutnya menegaskan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fil dhalalim mubin. Sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian sungguh dalam sebuah kesesatan yang nyata. Sebenarnya kalau mereka atau kita yang mencari kebenaran, mencari sebuah kebenaran yang ingin kita pegang, ingin kita yakini, pasti kita itu seperti filosofi gelas ya. Kalau kita ingin menerima suatu kemanfaatan dari orang, mencari kebenaran, pasti kita membuka gelas hati kita itu sehingga terbuka, sehingga apa yang disampaikan oleh orang lain itu masuk dalam gelas hati kita, sehingga kita mempunyai sebuah bahan pembanding, referensi untuk mencari kebenaran. Tetapi ketika kita jumud pikiran kita atau kita menganggap diri kita benar sendiri, nah itu seperti gelas yang tertutup. Sebanyak apapun informasi yang disampaikan nggak akan masuk. Kenapa? Karena kita sudah menutup gelas hati kita itu, sehingga tidak ada ilmu-ilmu kebenaran yang masuk di dalamnya. Nah, ini adalah gambaran dari akal-akal yang jumud,
yang dimana fungsi akalnya tidak digunakan dengan baik atau bahkan dinonaktifkan. Nah, sebenarnya banyak sekali kisah-kisah perdebatan yang mencoba Ibrahim itu menstimulus kaumnya Raja Namrud untuk berpikir sehat, dibimbing secara pertanyaan-pertanyaan retoris untuk sampai kepada puncak kebenaran bahwa Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tradisi mereka membuat patung, menyembah dan memberikan sesajen dan lain sebagainya itu tidak ada sebuah landasan logika yang jelas. Bahkan dalam perdebatan-perdebatan mereka benar-benar kalaulah mereka membuka pikirannya sudah jelas mana yang benar, mana yang salah dengan dilandaskan logika yang benar. Tetapi di sini mereka kembali lagi mengikuti apa yang ada, apa yang budaya yang hidup yang diwariskan dari nenek moyangnya terdahulu. Selanjutnya adalah selain Al-Quran menjadi obat untuk otak-otak atau akal-akal yang dungu, akal-akal yang cumut, yang fungsi akalnya itu tidak digunakan dengan baik, ternyata Al-Quran menjadi obat secara zahir, yang dimana hal ini bisa kita ambil sebuah poinnya dari sebuah cerita sahabat yang melakukan sebuah perjalanan. Jadi obat di sini adalah obat yang ayat Al-Quran itu dibacakan, dan ternyata apa yang dibacakan dari ayat-ayat suci Al-Quran itu memberikan sebuah pengaruh yang positif ke dalam diri yang sedang sakit. Nah, itu menjadi sebuah obat atau dalam istilahnya itu ruqyah. Nah, tentu kita mempunyai sebuah landasan yang jelas untuk hal ini bahwa Al-Quran ternyata bisa dijadikan obat ketika ada sesuatu penyakit yang ada dalam diri kita, atau bahkan mungkin ada gangguan-gangguan dari makhluk halus, gangguan-gangguan jin dan lain sebagainya. Nah, diceritakan dalam sebuah hadis, ada segolongan para sahabat Rasulullah yang sedang melakukan sebuah perjalanan jauh, dan ketika tiba di suatu tempat, sahabat ini berhenti sejenak untuk beristirahat dan meminta penduduknya untuk melayani atau ingin dijamulah sahabat tadi karena perjalanan yang jauh. Tetapi ternyata para penduduk ini tidak bisa memberikan sebuah pelayanan yang maksimal karena raja mereka atau kepala suku mereka itu lagi sakit. Maka mereka itu lagi fokus untuk mencari solusi, mencari obat bagaimana untuk menyembuhkan si kepala suku ini. Dan ternyata salah satu dari warga ini bertanya ke pemimpin safar dari kalangan para sahabat tersebut. Wahai sahabat Rasulullah, adakah di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami? Karena kepala suku kami terkena sengatan binatang yang berbisa sehingga badannya itu demam tinggi yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya di antara kalangan yang sedang safar tadi ada yang mengajukan diri, saya bisa mengobati kepala suku engkau. Maka datanglah ke rumahnya, ke kediamannya kepala suku tadi, dan sahabat tadi membacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang kali, dan qadarullah ternyata kepala suku ini sembuh. Maka para masyarakatnya pun, warganya pun berbahagia akan kesembuhan dari kepala sukunya, dan mereka menginginkan memberikan sesuatu imbalan lah sebagai rasa terima kasihnya kepada sahabat yang sudah meruqyah kepala sukunya sehingga sembuh. Ketika ingin diberikan beberapa gembala domba, sahabat tadi agak ragu-ragu, ini boleh tidak ya? Maka sahabat tadi mengatakan, nanti saya akan konfirmasi ulang, istilahnya itu kalau bahasa kita, setelah saya ngobrol dulu, saya diskusi dulu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disampaikanlah bahwa di suatu tempat, ya, musafir kita ini berhenti di suatu kabilah, di suatu suku, dan ternyata
ada kepala sukunya yang sedang sakit, terus meminta kami untuk mengobati dan kami meruqyahnya. Dan mereka memberikan beberapa domba untuk kami. Lalu Rasulullah menjawab dan terheran, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebuah obat? Maka Rasulullah menegaskan, ya, silahkan kalian mengambil upah kalian dari beberapa domba tadi dan berilah kepadaku bagian dari itu semua. Nah, ini salah satu penggalan kisah yang dimana memberikan sebuah pelajaran untuk kita bahwa ternyata Al-Quran mampu menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, secara psikologis, ayat Al-Quran ini menjadi obat bagi mereka yang sedang dilanda masalah yang berat, yang dimana ketika kita tertimpa masalah, pasti itu sebuah perjuangan mental antara kita bangkit atau kita terpuruk. Maka ketika jiwa kita merenungi ayat-ayat Al-Quran dan mengimani dan meyakini, maka ada sebuah energi positif dalam jiwa kita, ada sebuah psikologis yang terbangun menjadi lebih kuat. Contohnya, ayat firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar kekuatan imannya. Maka ketika meresapi ayat-ayat ini, maka pasti akan terbangun sebuah optimisme di dalam diri, sebuah keyakinan, oke, saya akan menghadapi masalah ini, akan menyelesaikan masalah ini dengan bimbingan Allah, karena aku yakin Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya untuk memikul masalah tersebut. Maka ini menjadi sebuah keyakinan optimisme. Berbeda ketika masalah yang sama menimpa tetapi tidak ada sebuah mindset positif, sebuah positive thinking tidak ada, tetapi yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya negative thinking, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kesempitan hati, kegalauan pikiran, keputusasaan dalam menjalani hidup, dan akhirnya tidak sedikit orang-orang yang sudah berputus asa mengakhiri kehidupannya karena merasa dirinya tidak mampu, masalah ini terlalu berat. Maka inilah gambaran dari cahaya keimanan yang meredup bahkan mati di dalam jiwanya sehingga tidak mampu menerangi lagi bagaimana memposisikan diri menghadapi masalah yang sebenarnya masalah itu bisa menjadi masalah yang besar ketika sudut pandang kita itu kerdil, ketika sudut pandang kita itu negatif. Tetapi ketika kita melihat suatu masalah dengan objektif dan kita menghidupkan kembali cahaya keimanan dan yakin kepada Allah bahwa Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Atau dalam ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ada sebuah keyakinan, oh ada kesulitan, kita jalani, pasti dalam perjalanan akan ada kemudahan. Apalagi jikalau dikaji dalam segi sudut pandang tata bahasa Arab yang lebih akan meyakinkan dirinya bahwa di sini Allah menggunakan alif lam untuk kata al-usur, yaitu kesulitan, dengan memakai alif lam jadi ma'rifat. Tetapi untuk kata yusra, Allah tidak menggunakan alif lam atau menggunakan bentuk yang nakiroh yang umum. Jadi pengulangan dua kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Maka di sini ada sebuah penegasan bahwa sesuatu yang berulang dua kali itu adalah sesuatu yang sama. Kenapa? Karena dia ma'rifat, jelas pengulangannya itu saja sebenarnya. Tetapi untuk kata yusra, Allah menggunakan kata nakiroh atau umum. Jadi ketika berulang, kemudahannya menjadi dua kali. Jadi secara kesimpulannya adalah sesungguhnya ada satu kesulitan, di sana ada dua kemudahan. Nah, jikalau dilihat dari sudut pandang tata bahasa Arab atau ilmu nahu yang akan lebih menguatkan jiwanya, menguatkan mentalnya untuk lebih kuat menghadapi kehidupan,
lebih kuat menghadapi masalah-masalah yang ada. Dia yakin kepada Allah dengan janji-janjinya. Itulah sahabat di antara makna bagaimana Al-Quran menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang disembuhkan akal pikirannya, disembuhkan psikologisnya menjadi pribadi yang lebih kuat secara mentalitas, dan tentu senantiasa dijaga dari gangguan-gangguan yang memadorotkan kita, yang merugikan kita secara batiniah, secara lahiriah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.